Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa telah melantik Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko sebagai Bupati Probolinggo definitif pada Rabu 6 September 2023. Setelah mendapat surat keputusan dari Kemendagri, namun jabatan Timbul sebagai Bupati definitif itu hanya memiliki waktu 18 hari saja. Setelah 18 hari, jabatan Timbul Prihanjoko akan diganti oleh pejabat sementara untuk mengisi kekosongan Bupati Probolinggo definitif. Bagaimana perjalanan roda pemerintahan Kabupaten Probolinggo ke depannya? Banyak orang berpendapat bahwa pejabat sementara atau PJ Bupati itu diisi oleh putra daerah. Ada pula yang menginginkan diisi dari luar daerah. Diketahui saat ini Kabupaten Probolinggo masuk proses penyiapan dan pembahasan RAPBD 2024 dan PAPBD 2023. Maka konstruksi, penganggaran dan program yang akan dijalankan oleh Pemkab Probolinggo tahun 2024 sangat tergantung pada program-program prioritas yang direncanakan dan disiapkan untuk tahun 2024 mendatang. Bersama saya Fandi Maulana Dan saya Rafita Nadia, tetaplah di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kembali lagi masih di podcast Fatwa Siliwangi Official. Nah, sore hari ini kita sudah menghadirkan anggota DPRD dari Komisi 1 Kabupaten Probolinggo, ada Bapak Didi Humaydi. Selamat sore, Pak Didi. Apa kabar nih Pak Dewan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga salah satu aktivis Probolinggo kita, ada Bapak Bin Haudi. Selamat sore Pak Bin Hud. Ya, selamat sore. Mas. Tambah ganteng aja tambah lama ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas tema kali ini terkait masalah Bupati definitif dan Nah. PJ Bupati Probolinggo di mata publik. itu dia ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bapak Didi sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya. Bisa menyempatkan waktu yang sangat sibuk Betul. datang di podcast kita kali ini. Untuk mensinkronkan waktunya sama beliau ini sangat sulit sekali. Sangat sulit Dan hari sekali. ini kita sudah bisa ketemu sama beliau Betul, langsung. betul gitu sekali. ya. Baik, ini Bapak Didi Humaydi di Kabupaten Probolinggo ini kan sebentar lagi dipimpin oleh PJ sementara karena Bupati definitifnya akan segera berakhir. Bagaimana nih pendapat Anda dengan kondisi saat ini? Terima kasih Mbak Vita bahwa persoalan Bupati definitif yang sisa waktunya hanya tinggal beberapa hari lagi berakhir dan insya Allah disusul dengan pejabat Bupati di Kabupaten Probolinggo yang insya Allah sebentar lagi juga akan turun SK-nya. Iya. Kalau kita melihat tentang masalah urgensitas kepemimpinan ini, harusnya kita melihat asas waktu juga memberikan salah satu hal berkaitan dengan masalah kebijakan. Yang penting ke depan ketika kita bicara tentang siapapun yang menjadi pejabat nanti untuk pengganti Bupati definitif di masa yang akan datang, paling tidak lebih berpihak kepada hal-hal yang sementara ini menjadi catatan penting untuk Kabupaten Probolinggo. Di antaranya adalah persoalan-persoalan sosial, kemudian persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, terus kemudian termasuk di antaranya adalah peningkatan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun 3-4 komponen ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kemudian kita belajar meninggalkan persoalan-persoalan yang memang sudah agak cukup lumayan lama di Kabupaten Probolinggo. Siapapun yang menjabat harus betul-betul bisa mengambil sebuah langkah-langkah konkret untuk bagaimana Kabupaten Probolinggo dalam 1 tahun ke depan, insya Allah dari 2023 ini sampai 2024 nanti, paling tidak mampu menuntaskan beberapa hal program pokok yang menjadi persoalan di Kabupaten Probolinggo. Betul sekali. Berarti Kabupaten Probolinggo ke depan harus lebih baik lagi dengan adanya PJ sementara ini ya Bapak ya. Nah, beragam pendapat ini Bapak di mata perbincangan publik di Kabupaten Probolinggo dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Timbul Prihanjoko selaku Bupati Probolinggo definitif ini. Jadi bagaimana Bapak? Banyak tanggapan nih
ada yang ingin diisi oleh putra daerah dan luar daerah untuk pejabat sementaranya ini. Bagaimana Bapak? Saya sebagai orang yang aktif di lembaga, salah satunya di DPRD Kabupaten Probolinggo, saya melihat bahwa potensi putra daerah itu memang baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kader dari luar daerah juga lebih baik. Artinya kita siapapun yang kemudian menjadi PJ, apakah putra daerah ataupun mungkin dari non putra daerah, yang penting bagaimana kemudian bisa bekerja sama dengan lembaga DPRD Kabupaten Probolinggo untuk paling tidak segera bisa menuntaskan hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan pokok di Kabupaten Probolinggo. Kalau berkaitan dengan persoalan kebijakan, toh semua sudah kita tahu bersama bahwa hari ini sudah diusulkan oleh DPRD, kemudian diusulkan oleh gubernur, bahkan dari pemerintah daerah juga mengusulkan kepada gubernur. Tinggal bagaimana kemudian follow up dari pemerintah pusat, siapa yang kemudian akan ditentukan menjadi PJ. Yang penting bagi kami adalah bagaimana kemudian seorang PJ ini mampu menjadi jembatan untuk menuntaskan problem-problem atau mengurai paling tidak hal-hal yang selama ini mungkin menjadi sekat dari Kabupaten Probolinggo yang ada pada nomor urut 3 dari bawah di seluruh Jawa Timur, paling tidak bisa meningkat entah keberapa targetnya dalam 1 tahun ke depan. Kalau dari aktivis sendiri nih, dari Pak Binhur sendiri, melihat dari Gubernur Provinsi Jawa Timur sudah mengangkatnya kurang lebih sekitar hanya hitungan hari ya untuk bupati definitif dan sebentar lagi akan berakhir. Menurut pendapatnya dari Pak Binhur sendiri? Baik, terima kasih Mas Wandi. Kalau saya tetap pada posisi sebagai kritikus ya. Soalnya apa? Karena kita tahu bahwa sebatas sampai hari ini saya lihat itu hanya sebatas wacana terkait dengan program-program itu. Terus kemudian senyampang seperti apa yang disampaikan tadi bahwa siapapun itu, tapi bagi kami justru menurut saya orang-orang yang di Kabupaten Probolinggo justru saya lebih meragukan ya, karena selama ini sudah merasa nyaman dan berkutat dengan beberapa kepemimpinan di beberapa era atau periode yang kemarin. Apalagi saya tahu Bapak Timbul Prihanjoko yang walaupun hanya dalam hitungan hari sebagai bupati, tapi kemarin itu kan tetap ngomong persoalan masalah legal standingnya sebagai bupati yang saya anggap gitu kan. Ya, namun sampai detik ini, sampai hari ini, dengan peluang waktu yang mestinya harus dimanfaati oleh seorang Timbul Prihanjoko, tidak pernah sedikit pun program-program itu mendapatkan predikat baik. Cuman hanya sebatas wacana dan keinginan hanya untuk hal-hal perbaikan seperti itu. Yang mana dampak yang diterima oleh masyarakat justru itu adalah hal yang sangat negatif bagi saya gitu kan. Maka kemudian terkait dengan persoalan PJ Bupati ini, saya justru dengan karakter yang sudah terbangun ya tokoh-tokoh yang di Kabupaten Probolinggo, saya lebih pesimis justru. Artinya saya meragukan ya kan ketika ngomong persoalan orang-orang daerah ini. Melihat dari hari atau mungkin untuk penggantinya nanti untuk PJ-nya, kira-kira mau milih dari orang lokal atau dari luar? Nah, seperti yang saya bilang, siapapun itu nanti ya kan. Tapi kalau bagi saya justru pesimis atau ragu dengan ya orang-orang lokal yang saya anggap itu kan ya, yang dari dalam ya. Saya tahu kualitasnya itu seperti apa, manajerial kepemimpinannya itu seperti apa. Kenapa? Karena saya yakin untuk menjadi seorang bupati atau memberikan kebijakan itu harus mempunyai strong of leadership seharusnya itu kan yang harus mempunyai itu. Jadi tidak harus dari putra daerah, Bang Fandi. Betul. Juga tidak menutup kemungkinan dari luar daerah juga Selagi itu PJ. bisa bekerja sama dengan pihak terkait, entah itu DPRD dan sebagainya, bekerja lebih baik, kenapa tidak? Kenapa ya? tidak? Bisa jadi ya kan? Nah, itu dia. Nah, kembali ke Bapak Didi ya. Tadi sudah sempat disinggung terkait masalah kita termiskin nomor 3 ya Pak, dari belakang ya. Begitu. Nah, kalau saya mungkin soal anggaran prioritas Kabupaten Probolinggo, jika nanti diganti oleh seorang PJ baik dari putra daerah maupun dari luar daerah, terlebih jika PJ itu dari luar daerah, kira-kira maksimalkah atau bagaimana kira-kira? Terima kasih. Jadi begini Mas Fandi, kalau berbicara tentang masalah maksimal dan tidaknya pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Probolinggo, hari ini mungkin bisa kita lihat dari kebijakan umum anggaran yang sudah selesai dibahas oleh DPRD. Hari ini tinggal kemudian pembahasan APBD Kabupaten Probolinggo di bulan yang akan datang. Insya Allah PJ ini sudah
punya hak penuh untuk kemudian mengelola anggaran APBD Kabupaten Probolinggo di tahun 2024 yang nilainya kurang lebih sekitar 2,4 triliun. Tetapi kita harus melihat kesungguhan dan bukan hanya niat, kesungguhan dari PJ ini untuk betul-betul berbuat di Kabupaten Probolinggo. Kita ambil salah satu contoh misalnya tentang peningkatan sumber daya manusia, atau dalam hal ini kita batasi dengan pendidikan. Program pendidikan ini menjadi salah satu tolak ukur yang paling tidak punya pengaruh tinggi juga terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. Langkah-langkah konkret yang harus dilakukan, misalnya penataan pendidikan ini dari dulu sudah saya gaungkan. Bagaimana kemudian pendidikan itu tidak hanya sekedar bagaimana melihat kuantitas dari siswa yang ada di Kabupaten Probolinggo, tetapi ini juga menyangkut berapa lama masa pendidikan, usia sekolah dari anak mulai dari SD, SMP dengan SMA. Tetapi bukan hanya itu, tetapi penataan tentang masalah proses pendidikan, di antaranya salah satunya misalnya bagaimana kemudian pendidikan di Kabupaten Probolinggo ini memberikan fasilitas yang cukup kepada tenaga pengajar dalam hal ini, paling tidak walaupun bukan berbentuk dengan finansial, tetapi paling tidak mendekatkan jarak antara jarak guru itu mengajar dengan tempat dia mengajar. Itu paling tidak juga menentukan sukses dan tidaknya pelaksanaan pendidikan. Kita tahu bersama di Kabupaten Probolinggo ini punya 325 desa dan 5 kecamatan, 5 kelurahan. Yang ini jarak tempuhnya cukup jauh. Bagaimana kemudian seorang guru bisa memaksimalkan perannya menjadi seorang pendidik ketika misalnya dia ada pada posisi dari sini misalnya ke Bromo, itu jaraknya sudah hampir 80 kilo. Belum mengajar saja sudah mereka lelah. Sepandai apapun guru dengan tenaga yang tidak maksimal, itu tidak akan mungkin maksimal memberikan pendidikan. Itu satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan persoalan pendidikan, persoalan kesehatan. Kesehatan ini kan kemudian kita tidak bisa bicara ansih semata-mata kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kesehatan, tenaga kesehatan. Kemudian berkaitan juga dengan persoalan infrastruktur. Kemudian berkaitan juga dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hari ini mungkin di setiap desa mungkin ada bidan, tetapi maksimal enggak perannya bidan-bidan yang ada sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk kemudian memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo. Sementara sarananya juga belum ada, mulai dari bangunan, kemudian peralatan kesehatan juga tidak memenuhi, kemudian akses jalan yang cukup sulit. Nah, hari ini mungkin perlu kita berbicara bagaimana kemudian setahun ini paling tidak menuntaskan 2-3 hal dari hal-hal yang selama ini menjadi sekat. Kemudian yang berikutnya, berbicara berkaitan dengan persoalan pertanian. Karena ini menyangkut dengan ekonomi dan ini banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Di antaranya, kalau kita bicara tentang masalah lahan pertanian, hari ini Probolinggo, khususnya di wilayah kita lah, kita tahu bersama berapa puluh hektar, bahkan mungkin berapa ratus hektar tanah subur yang sudah beralih fungsi. Nah, harusnya dengan peralihan fungsi yang semacam ini, sudahkah pemerintah daerah membuka lahan-lahan pengganti dari tanah yang sudah asetnya berubah dari tanah pertanian menjadi gedung bangunan? Kalau kita lihat dari undang-undang, mestinya 1 hektar yang digunakan untuk peralihan fungsi itu, maka pemerintah daerah harus mengganti dengan 3 hektar. Nah, program-program ini masih stagnan. Sementara masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Probolinggo masih banyak mayoritasnya yang bekerja pada sisi pertanian. Berarti prioritas tersebut masih belum maksimal. Belum maksimal. Ya. Kemudian berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita bicarakan. Kalau kita bicara ekonomi, tidak kemudian hanya sebatas melihat bagaimana kemudian kondisi orang miskin, bagaimana kemudian yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kemiskinan ini kan harus diurai melalui misalnya sarana prasarana yang dilakukan. Kalau misalnya dari satu titik kemudian ke titik yang lain, sarananya ini masih belum maksimal, taruhlah misalnya jalan, itu biaya untuk kemudian dari satu titik ke titik itu mungkin bisa sampai sekian ratus ribu. Tapi ketika sarana ini sudah bagus misalnya, maka kemudian biaya mungkin puluhan ribu, bukan lagi 100 ribu. Nah, ini salah satu hal. Nah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Probolinggo harus, atau PJ hari ini punya
harus punya keinginan harus punya keinginan kuat bagaimana kemudian serapan APBD yang 2,4 triliun dari 2,4 triliun ini untuk gaji sekitar 1,1 triliun, masih ada 1,4 triliun itu yang mestinya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan sumber daya, peningkatan kesehatan, pendidikan, kemudian ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Jadi Melihat- itu PR Pak Fandi untuk PJ ke depannya untuk menjadikan Kabupaten Probolinggo lebih baik lagi ke depannya Nah. untuk pendidikan tadi, Ya, kemudian untuk kesehatan. ekonomi, lahan pertanian, kesehatan. Betul. Jadi harus ditingkatkan lagi Benar. karena memang kurang memadai semuanya. Ya, bisa Seperti itu, dikatakan Pak kurang Fandi. maksimal lah gitu dalam Iya. kita ya. Nah, mungkin dari seorang aktivis nih menanggapi dari fenomena yang sudah diceritakan tadi bahwa kurang maksimalnya dari beberapa sektor 4 tadi. komponen tadi. Itu kan metode yang saya anggap metode klasik sih sebenarnya bagaimana itu meningkatkan tingkat perekonomian di masyarakat, infrastruktur harus juga diatasi dan lain sebagainya. Tapi ada yang menurut saya ini lebih urgent, yang lebih prinsip sebenarnya. Ketika ngomong yaitu tadi adalah bahwa Probolinggo ini adalah nomor 3 ya atau nomor 4 ya, se-Jawa Timur terkait dengan persoalan angka kemiskinan itu. Nah, justru bagi saya atau menurut saya lebih dari angka nomor 3 itu bahkan bisa jadi nomor 2 atau nomor 1 untuk di Kabupaten Probolinggo. Karena yang saya tahu karena saya juga adalah bagian dari pemerintah yang paling bawah itu dulu ya. Karena yang ketika melakukan survei ekonomi yang namanya sensus ekonomi itu ya kan, pemerintah daerah pada tahun 2019 kemarin, pemerintah daerah berupaya untuk melakukan ya perbaikan dalam arti hanya dalam hal proses pendataan saja, dalam hal untuk menanggulangi sehingga kemudian mendapatkan predikat baik. Jadi tidak lagi berbicara masalah fakta atau realita di masyarakat. Saya tahu masyarakat hari ini ya kan, untuk makan hari ini saja dia harus mencari hari ini juga. Nah, itu ironinya seperti itu. Nah makanya ketika ngomong persoalan data itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan realitanya ya. Kenapa? Karena saya tahu ketika survei itu dilakukan oleh tingkat provinsi atau dari kementerian untuk memberikan asesmen penilaian terhadap predikat atau tingkat kemiskinan itu untuk warga Probolinggo ini, malamnya itu oleh pemerintah daerah itu sudah dikondisikan ya dengan memberikan sembako. Karena saya juga terlibat di situ. Saya juga adalah saksi sejarah dalam bagaimana berupaya untuk data itu bagus. Dan jadi ini hanya sebatas kamuflase saja menurut saya sih. Nah, makanya kemudian ini juga menjadi tugas dari saya sebagai aktivis untuk memberikan sebuah kontrol sosial terhadap pemerintah daerah. Jadi, walaupun hanya sebatas memberikan kritikan tanpa mampu untuk memberikan solusi, gitu kan. Tapi paling tidak yakin saya dengan beberapa pengalaman, apakah kita juga akan berkutat dengan hal-hal yang bersifat saya anggap, mohon maaf ya, tirani ya di masyarakat juga hari ini dengan terjadinya polemik di persoalan politik ya di Kabupaten Probolinggo ini pasca OTT itu kemarin. Walaupun saya sempat dikritiki juga ketika saya berbicara mengenai masa lalu dan masa lalu, karena saya mempunyai gambaran ketika mau berbicara masa depan kita harus berbicara masa lalu dulu. Ya, kalau kita mau membangun masa depan kita harus berbicara masa lalu. Nah, kenapa? Karena itu adalah dasar atau fondasi kita untuk melakukan growing up ya, membangun pemikiran kita ke depan. Itu seperti itu. Nah, makanya kemudian ketika ini mencoba mengkorelasikan dengan kepemimpinan yang direncanakan untuk adalah PJ hari ini bukan hanya sebuah PR besar, tapi ini adalah sebuah tantangan sebenarnya. Challenge bagi PJ ke depan ini bagi saya. Nah, cuman dalam hal ini saya pun juga akan memberikan kontribusi yang namanya yaitu solusi. Kalau persoalan masalah infrastruktur sebenarnya sudah ada dalam anggarannya, cuman persoalan kalau analisa saya butuh keberanian ya untuk melakukan serapan anggaran itu. Terlepas bahwa itu ada regulasi-regulasi yang kemudian ini masih membingungkan ya, membuat ambigu bagi orang-orang itu. Tapi bagi kami butuh keberaniannya itu apa? Yaitu didasari adalah Undang-Undang 32 2004 itu. Ya kan? Bahwa daerah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 32 2004 itu ya untuk melakukan penataan, terus kemudian mensejahterakan masyarakatnya. Itu sudah diwenangi oleh undang-undang, bahkan terkait dengan penggunaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang 33 2004 itu tentang pengelolaan anggaran dari pusat yang namanya dana perimbangan.
itu mestinya kan harus betul-betul tepat fungsi dan tepat guna, sehingga kemudian masyarakat itu bisa menaikkan dari persoalan per kapitanya, ekonominya. Ya oke lah, didukung lagi adalah oleh beberapa sektor yang diantaranya adalah infrastruktur jalan, terus kemudian fasilitas. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa IPM kita, indeks pembangunan manusianya kita, ini kan masih nomor 3, gitu kan. Diukurnya tadi pada persoalan pendidikan, ya kan. Mestinya juga pemerintah daerah juga harus mempunyai program berkaitan bagaimana uang kita tahu secara skala nasional bahwa 20% untuk pendidikan dari APBN, ya kan. Kita tahu dia di situ. Sekarang bagaimana upaya persuasi pendekatan terhadap masyarakat sehingga kemudian masyarakat itu sadar bagaimana pentingnya, gitu kan, untuk generasi penerus, yaitu adalah pendidikan itu. Terus yang diantaranya juga pendidikan itu adalah terkait dengan persoalan pernikahan dini dan lain sebagainya, pergaulan, dan nah itu juga yang membuat kemudian anak itu menjadi putus sekolah dan yang lainnya, sehingga indeks pembangunan manusianya itu turun, gitu kan. Nah itu butuh semacam edukasi seperti itu kepada masyarakat, gitu kan. Ada yang namanya kelompok-kelompok lembaga, contoh misalkan saya libatkan kami masyarakat dalam konteks misalkan saya lembaga atau LSM, ya, libatkan bagaimana juga turut serta untuk memberikan pemahaman, baik pemahaman bagaimana pentingnya, ya, bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan itu terhadap masyarakat. Dan itu bisa sebenarnya hal-hal seperti itu dilakukan. Oke, sedikit sudah muncul ya beberapa solusi dari Pak Pinhut sendiri. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi, kita akan melanjutkan ini kan sepertinya pembahasannya sangat menarik sekali, Mbak Betul Vita, ya. sekali. Kita akan kembali saat lagi, masihlah tetap di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Baik pemirsa, kembali lagi dengan Fatwa Siliwangi Official. Oke, kita masih bersama dua narasumber kita pada sore hari ini. Baik, ini langsung aja untuk Bapak Didi selaku Komisi 1 DPRD Kabupaten Probolinggo, ya. Ini ada pertanyaan khusus nih, Pak. Seperti tadi yang dibicarakan oleh Bapak Bin Haudi, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo ini menduduki keempat dari bawah se-Jawa Timur. Bagaimana nih menurut Bapak, sudut pandang Bapak mengenai hal ini? Terima kasih, Pak Gita. Berkaitan dengan masalah kemiskinan yang kita sadari bersama bahwa itu adalah problem Kabupaten Probolinggo. Tetapi itu kan tidak kemudian bisa melihat dari sudut pandang pendapatan saja untuk pembenahannya. Kita ambil contoh misalnya begini, ketika kita bicara tentang kemiskinan, pola-pola yang harus kemudian dibangkitkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu kan banyak hal. Hari ini mungkin banyak kabupaten-kabupaten yang memang melakukan kebijakan yang notabene out of the box lah. Kebijakan yang kreatif yang dilakukan oleh banyak kabupaten kota di seluruh Indonesia yang dalam hal ini percepatannya luar biasa. Salah satu misalnya begini, ketika kita bicara ekonomi di tingkat desa, bagaimana kemudian masyarakat pemerintah desa dalam hal ini bisa memberikan fasilitasi, bukan hanya kemudian bentuknya bantuan, tetapi bagaimana kemudian masyarakat itu bisa bergerak perekonomiannya dari sisi apa yang ada di lingkungan. Kalau misalnya kita contoh, misalnya salah satu, kita tidak boleh munafik, bagaimana kemudian harus ada kemudian contoh, tetapi tidak hanya sekedar contoh, tetapi harus ada studi tiru lah. Ketika kita berkunjungan harus ada kemampuan untuk meniru. Kita ambil contoh misalnya Kabupaten Banyuwangi yang selama ini mungkin dimanapun sudah diakui misalnya. Saya melihat bahwa potensi wisata di Banyuwangi ini mampu mendongkrak pendapatan per kapitanya masyarakat Banyuwangi secara keseluruhan. Kenapa bisa begitu? Karena tiap kecamatan mereka punya pola, tiap kecamatan mereka punya keunikan yang tiap minggu itu difasilitasi oleh pemerintah kabupaten untuk kemudian mengadakan kegiatan dan supportingnya penuh dari pemerintah kabupaten. Sehingga kemudian potensi di desa, di masing-masing desa di tiap kecamatan itu mampu menampilkan potensinya dan itu berhasil bisa meningkatkan perekonomian. Ambil contoh misalnya Banyuwangi itu sudah 40 Pak, 40 pendapatan per kapitanya 40 juta. Kita masih berapa? Ya, peningkatan ekonomi yang model-model seperti itu yang kemudian hari ini ketika kita bicara pekerjaan, berapa sih banyaknya pekerjaan yang bisa kita sediakan? Tetapi kalau kemudian potensinya adalah bagaimana kemudian membangun kreativitas di masyarakat dengan meningkatkan pola keinginan masyarakat dengan tentu supporting Pemda, dan supporting Pemda itu tidak hanya bentuknya adalah
bentuk bantuan uang tidak, tetapi bentuk kebijakan yang memang dibantu oleh pemerintah kabupaten. Ambil contoh misalnya begini, Pak. Saya sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, saya berbicara masalah potensi di Kabupaten Probolinggo yang sampai hari ini belum diiyakan oleh pemerintah, oleh rezim yang kemarin lah, yang melakukan. Saya punya keinginan besar sebetulnya bagaimana kemudian potensi wisata yang ada yang di Cikasur itu mampu memberikan efek positif kepada masyarakat Krucil. Salah satu contoh misalnya, dulu saya punya kedekatan dengan salah satu dengan salah seorang ketua IMI Jawa Timur, Ikatan Motor Indonesia. Dalam hal ini khusus spesifiknya off-roader ya. Dulu saya sampaikan kepada teman-teman di Malang itu, ayo kita buka jalur untuk kemudian membuka akses sampai ke Cikasur itu. Yang kita tahu bersama keindahannya luar biasa. Bahkan teman-teman IMI itu mereka menyampaikan, sudah tidak usah menyediakan apa-apa, bensin mereka BBM dia sediakan sendiri. Mereka hanya ingin tempat di mana transit kita dan mulai kapan mereka akan membuka jalur itu. Kalau jalur ini terbuka, menurut saya bisa jadi kemudian pemerintah Kabupaten Probolinggo khusus untuk masyarakat Krucil memberikan moda transportasi untuk membeli kendaraan kecil yang orang kalau mau naik ke situ harus pakai sarana ini. Dan kemudian di atas itu ada tempat penginapan yang mungkin dikerjasamakan dengan perhutani. Dan ini kan bisa dikelola seperti itu. Nah dari ini kemudian efek positifnya untuk kemudian peningkatan ekonomi itu luar biasa. Itu salah satu contoh. Dan banyak lagi hal yang sebetulnya ada dalam pikiran kita, tetapi pada saat kemarin kita harus akui bersama bahwa hal-hal yang bukan datangnya dari orang yang tanda kutip itu tidak mau mereka. Tidak mau. Bahkan saya sudah nyampaikan kepada kepala dinasnya tidak berani mengambil langkah-langkah konkret. Nah, hal-hal yang menjadi kebuntuan semacam ini, paling tidak PJ ini harus bisa mengurai secara efektif, atau paling tidak misalnya PJ ini bisa mengambil sebuah kebijakan bahwa ketika ini berkaitan dengan persoalan ekonomi di Kabupaten Probolinggo, sebesar apapun biayanya asalkan dalam jangka 1, 2, 3 tahun ini bisa terurai persoalan ekonomi, kenapa tidak? Nah, itu maksudnya. Seringkali Pak Didi, kami juga membaca dari berita dari beberapa portal berita online ya kan, terkait WTP nih, untuk yang Probolinggo yang sudah sering kali didapat atau diraih ya kan, pendapatnya mungkin? Masalah WTP ini kan persoalan administrasi saja. Saya sering menyampaikan bahwa WTP ini bukan sebuah keberhasilan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di kabupaten. Di kabupaten manapun. Karena hanya sebuah opini saja dan itu sifatnya administratif. Ketika misalnya berkaitan dengan persoalan administratif, saya sering sampaikan kepada OPD, bahkan kepada tim TAPD, saya tidak tertarik justru dengan WTP ini. Karena WTP ini bukan sebuah acuan, tetapi implementasinya itu adalah bagaimana WTP ini tidak hanya sekedar wacana saja atau mungkin sebagai bukti tertulis saja, tetapi implementasi di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Saya menginginkan ya WTP ya maksimal pelaksanaan kegiatannya. Dari pandangan seorang aktivis terkait seringkalinya didapat WTP atau mungkin beberapa informasi dari portal berita itu bahwa Probolinggo ini udah terbebas dari kemiskinan begitu. Ya seperti apa yang disampaikan oleh Gus Didi tadi, ini bukan acuan atau dari sebuah prestasi dari sebuah daerah. Justru saya sendiri percuma dengan adanya yang namanya WTP istilahnya ya. Sehingga kemudian apa yang namanya mestinya mendapatkan reward jika ya kan tidak sesuai dengan kenyataan, mestinya juga harus ada ya, biar balance kan, harus ada yang namanya punishment di situ dong. Ya, yang pasti ini adalah social punishment ya di masyarakat berkaitan dengan bahwa kita seakan-akan ini menjadi sebuah jargon untuk mendapatkan WTP ya, Kabupaten Probolinggo berturut-turut dan lain sebagainya. Ini bagi saya ini ya bullshit ya sebenarnya kalau saya ngomong seperti itu. Kenapa? Justru menjadi rahasia umum juga, bahkan menjadi sebuah yang namanya jual beli untuk mendapatkan WTP itu. Jadi ada oknum sehingga kemudian mendapatkan predikat-predikat baik seperti itu. Toh lagi pun juga ini cuma hanya berkaitan dengan administrasi.
Itu jauh bertentangan ini sama dengan bumi dan langit itu kan. Jika melihat realita dan fakta di masyarakat itu seperti apa. Itu cuma hanya sebatas penggunaan anggaran. Tapi justru dipertanyakan kemudian penggunaan anggaran itu tepat sasaran atau tepat guna kan begitu kan. Itu yang menjadi persoalan bagi saya. Oke, terakhir dari Pak Didi sendiri, mungkin closing statement nih untuk Probolinggo ke depan untuk lebih baik lagi. Iya. Terima kasih bahwa Probolinggo ke depan ini paling tidak dalam 5 tahun ke depan, karena kita paling tidak pada tahun 2024 ini kita sudah mempunyai bupati definitif lah di akhir tahun 2024. Saya berharap bahwa siapapun yang menjadi bupati, siapapun yang menjadi pemimpin di Kabupaten Probolinggo, paling tidak punya kepekaan terhadap keadaan dan situasi yang ada di Kabupaten Probolinggo, mulai dari hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi, terutama keberanian untuk kemudian mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka untuk segera memutus mata rantai yang selama ini menjadi problem-problem di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, ke depan saya berharap siapapun punya yang menjadi kepala daerah, pertama harus peduli dan harus mau melakukan perubahan besar di Kabupaten Probolinggo untuk kebaikan-kebaikan Kabupaten Probolinggo. Dari aktivis ada tambahan? Kalau saya tidak muluk-muluk pada bagaimana 2004 ke depan, lihat dari sebuah kontestasi politik kan gitu kan. Saya tidak terlalu Tapi jangan bilang ya. angkat saya dulu jadi bupati. Iya, tidak terlalu obsesi pada hal seperti itu. Tapi kita sekarang ini yang bicara untuk di hadapan mata kita, yaitu adalah PJ, yang jadi harapan kita bagaimana sinergitas PJ ini betul-betul jalan ya kan. Ada semacam evaluasi kemudian dari perjalanan pemerintahan yang kemarin, problematikanya seperti apa, kemudian itu mencari sebuah terobosan atau solusi sehingga kemudian apa yang menjadi yang menjadi dasar itu adalah sama ya, adalah keinginan. Bagaimana keinginan itu untuk bisa maju, untuk lebih maju, untuk bisa membangun Kabupaten Probolinggo ini sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang namanya kesejahteraan. Itu ya, dari persoalan ekonomi, terus kemudian masalah pendidikan dan juga kesehatan ya semua ya include lah di situ. Saya anggap seperti itu. Itu menjadi harapan. Terima kasih banyak Pak Binhut dan juga Pak Didi. Terima kasih banyak telah hadir ya hari ini. Apapun itu yang jelas untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo menginginkan untuk Probolinggo jauh lebih baik ke depannya. Seperti itu ya. Pemerintah juga harus bekerja sama tentunya dengan masyarakat agar lebih sinkron lagi. Baik. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, jangan lupa untuk share, like, dan komen. Serta untuk yang masih belum subscribe dulu gitu ya. Bersama saya Fandi Maulana. Dan saya Rafita Nadia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.